Wanita adalah makhluk dengan kepribadian unik karena mereka lebih mengutamakan perasaan daripada logika dalam bertindak dan bersikap. Hal ini seringkali membuat kita, sebagai pria, merasa bingung dan tidak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh wanita. Dalam menjalin hubungan asmara, kita dituntut untuk saling memahami satu sama lain. Namun, tantangan terbesar seringkali adalah memahami dan mengendalikan emosi pasangan kita. Banyak pria yang merasa frustrasi dan kesal saat mencoba mengerti emosi pasangannya. Mereka mungkin merasa bahwa upaya mereka tidak dihargai atau bahkan sia-sia. Seringkali, ketika kita membalas dengan emosi juga, yang ada malah memperburuk suasana. Oleh karena itu, kita perlu belajar dan memahami cara-cara yang efektif untuk mengontrol dan mengambil hati mereka. Yang sudah subscribe, semoga impian lo untuk mendapatkan wanita impian segera terwujud di tahun ini. Berikut beberapa cara yang dapat lo coba untuk mengendalikan emosi wanita. 1. Jangan bersikap kasar. Saat pasanganmu sedang marah atau emosi, hindari bersikap kasar. Meskipun beberapa wanita mungkin mengekspresikan emosinya dengan cara kasar, seperti melempar barang. Sebagai pasangan yang bijak, lo harus tetap mempertahankan ketenangan. Ini bukan hanya untuk keamanan fisik, tetapi juga untuk menjaga kesehatan hubungan kalian. Ketika lo tetap tenang dalam menghadapi pasangan yang sedang emosi, berarti lo menghormati perasaannya dan siap untuk mendengarkan. Menjaga ketenanganmu dapat memberikan efek menenangkan pada pasanganmu. Emosi yang bertemu dengan emosi cenderung hanya akan memperburuk situasi. Dengan tetap tenang, lo membuka jalan untuk komunikasi yang lebih baik. Hal ini juga mengajarkan kepada pasanganmu bahwa kalian bisa menghadapi tantangan bersama sebagai tim yang saling mendukung. Kesabaran dan pengertian adalah kunci dalam mengelola emosi, terutama saat situasi tegang muncul. Melampiaskan emosi secara kasar hanya akan menambah ketegangan, dan mungkin menciptakan luka emosional yang sulit untuk sembuh. Sebagai gantinya, usahakan untuk menunjukkan bahwa lo siap untuk mendengarkan, dan bekerja sama untuk mencari solusi yang baik untuk kedua belah pihak. 2. Mendengarkan ceritanya. Ketika seseorang sedang marah, seringkali yang mereka butuhkan hanyalah didengar. Orang yang dalam keadaan marah biasanya sulit menerima nasihat atau kata-kata yang bersifat menyelesaikan masalah. Banyak wanita merasa emosi karena mereka merasa tidak dipahami atau didengar dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian penuh ketika pasanganmu sedang bercerita. Dengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela atau mencoba untuk memberikan solusi terlebih dahulu. Cobalah untuk memahami permasalahan yang sedang dihadapinya, dan bagaimana hal itu mempengaruhi perasaannya. Dengan mendengarkannya, lo bisa membantu pasanganmu merasa lebih tenang dan dihargai. Setelah pasanganmu selesai mengeluarkan ceritanya dan berkeluh kesah, barulah saatnya untuk menyampaikan tanggapanmu dengan bijak. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa lo menghargai perasaannya dan siap untuk mendukung dalam menyelesaikan masalahnya. Jika perlu, tanyakan pertanyaan untuk memperjelas, atau memastikan bahwa lo memahami dengan benar apa yang telah mereka sampaikan. Menunjukkan kepedulian dan kesediaan untuk mendengarkan dapat memperkuat ikatan emosional antara lo dan dia. Hal ini juga membantu membangun komunikasi yang lebih terbuka dan mendalam tentang hubungan kalian. Dengan pendekatan yang sabar dan pengertian, lo dapat menciptakan lingkungan di mana pasanganmu merasa didukung dan dipahami dalam setiap situasi yang sedang dihadapi. Dengan cara ini, mendengarkan dengan penuh perhatian bukan hanya sekadar menunggu giliran untuk bicara, tetapi sebuah bentuk nyata dari kepedulian dan penghormatan terhadap perasaan pasanganmu. 3. Memahami apa yang diinginkan. Untuk mengendalikan emosi seseorang, penting bagi kamu untuk benar-benar memahami apa yang mereka rasakan. Saat kamu merasa emosi yang meledak-ledak, cobalah untuk berempati dengan perasaan mereka. Pertimbangkan apakah layak untuk kamu bereaksi dengan marah, terutama jika mereka sedang menghadapi masalah yang lebih besar. Tidak ada salahnya untuk menanyakan maksud dan keinginan mereka setelah suasana sudah lebih tenang. Wanita sering memiliki keinginan dan perasaan yang kompleks.
Jika kamu merasa sulit untuk memenuhi keinginan pasanganmu, cobalah menjelaskan alasannya dengan jelas dan tenang. Hal ini tidak hanya membantu menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi juga memperkuat rasa pengertian dan dukungan dalam hubungan kalian. Dengan mendengarkan dengan seksama dan menghormati perasaan mereka, kamu membangun fondasi komunikasi yang lebih baik. Ini juga memperlihatkan bahwa kamu peduli dan siap untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang paling baik. 4. Berbicara lembut. Ketika lo menghadapi wanita yang sedang emosi, bicaralah dengan lembut. Penggunaan bahasa yang lembut sangat efektif dalam mengontrol emosi mereka. Ketika lo berbicara dengan lembut, mereka cenderung merasa lebih tenang dan dihargai. Ini menunjukkan bahwa lo peduli dan menghormati perasaan mereka, yang bisa membantu meredakan ketegangan dalam situasi tersebut. Berbicara dengan lembut tidak hanya tentang intonasi atau volume suara, tetapi juga tentang sikap dan cara menyampaikan pesan. Usahakan untuk menggunakan kata-kata yang tidak menyerang atau membuat pasanganmu merasa disalahkan. Komunikasi yang lembut membuka ruang untuk dialog yang lebih terbuka dalam membangun kepercayaan. Saat lo menghadapi situasi emosional, penting untuk tetap tenang dan mengendalikan suasana. Dengan berbicara secara lembut, lo memperlihatkan bahwa lo siap untuk mendengarkan dan mencari solusi bersama. Dengan cara ini, berbicara dengan lembut bukan hanya strategi untuk mengontrol emosi, tetapi juga bagian dari komitmenmu untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. 5. Mencari penyebab dan solusi. Langkah penting berikutnya adalah mencari tahu apa penyebab dari kemarahan atau emosi yang sedang dirasakan pasanganmu, serta mencari solusi yang tepat. Kemarahan seseorang seringkali merupakan hasil dari masalah yang sedang dihadapinya, baik itu masalah pribadi, hubungan kalian, atau situasi eksternal lainnya. Untuk mengatasi kemarahan dengan efektif, lo perlu mengidentifikasi akar masalahnya. Lo harus mencari tahu dengan cermat apa yang menyebabkan pasanganmu merasa seperti itu. Lo harus mendengarkan ceritanya, memahami perspektif darinya, dan secara jujur mencari solusi yang bisa membantu menyelesaikan masalah dengan baik. Terkadang, kemarahan bisa menjadi respon alami terhadap stres atau perasaan tidak dihargai. Dengan memahami akar masalahnya, lo dapat menawarkan dukungan yang sesuai, atau bahkan membantu menemukan solusi yang memadai. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan komunikasi yang lebih baik. Jangan ragu untuk bertanya kepada pasanganmu tentang apa yang dia butuhkan dari lo untuk membantunya mengatasi masalahnya. Menunjukkan minat dan kesediaan untuk mencari solusi bersama-sama dapat memperkuat ikatan di antara lo dan dia. Dengan cara ini, lo tidak hanya mengelola emosi secara efektif, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang saling mendukung dan penuh pengertian. 6. Tenangkan pikiran. Menenangkan pikiran adalah langkah krusial jika lo menghadapi kesulitan dalam mengontrol emosi. Hal ini membantu mencegah terjadinya ledakan emosi yang bisa berujung pada situasi yang tidak diinginkan. Saat lo merasa emosi mulai memuncak, penting untuk bisa menenangkan diri dengan efektif. Ada beberapa cara yang bisa lo coba. Salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas relaksasi seperti meditasi. Meditasi dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kesadaran diri, sehingga lo bisa menghadapi situasi dengan lebih tenang dan objektif. Selain meditasi, olahraga juga merupakan cara yang baik untuk melepaskan stres dari energi negatif. Berolahraga dapat meningkatkan kadar endorfin dalam tubuh, yang pada gilirannya bisa meningkatkan mood dan membuat pikiran menjadi lebih jernih. Tidak hanya itu, melakukan hobi yang lo sukai juga dapat menjadi sarana untuk menenangkan pikiran. Melibatkan diri dalam aktivitas yang menyenangkan bisa membantu mengalihkan fokus dari emosi negatif dan membangun suasana hati yang lebih positif. Menenangkan diri bukan hanya tentang menghindari ledakan emosi, tetapi juga tentang mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi permasalahan dengan lebih baik. Dengan pikiran yang jernih,
lo akan lebih mampu untuk merumuskan solusi yang tepat dan efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dengan demikian, lakukan praktik menenangkan pikiran ke dalam rutinitas harianmu. Ini akan membantu lo tidak hanya dalam mengontrol emosi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas diri lo secara keseluruhan. Dengan memahami dan menerapkan cara-cara di atas, semoga lo dapat lebih baik dalam mengendalikan emosi pasanganmu dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling pengertian. Ingatlah bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling pengertian, kesabaran, dan komunikasi yang baik. Jangan pernah menyerah untuk memahami pasangan lo, karena setiap usaha yang lo lakukan akan memberikan dampak positif bagi hubungan lo dengannya.